dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman. Jiwaku harus akan Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan ucapan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi dan saudaraku selamat. Ya. Dengan kode rasanya. Mau lebih yuk pakai kepanasan. Saya keluar. Saudara pasio pas keluar. Asio. Saudari dan saudaraku dalam Injil. Tadi menarik sekali Yesus mengatakan, "Akulah pintu."
Dari kemarin saya membaca ini, wah ini tepat sekali untuk memaknai, mendalami apa yang disebut sebagai Porta Santa atau pintu suci. Ide tentang pintu suci itu digaungkan oleh Paus Fransiskus menjadi populer tahun 2013 ketika tahun Misericordia atau tahun belas kasih. Dan sampai sekarang terus diikuti oleh gereja. Bahkan tahun ini, dalam tahun jubileum, sudah dibuka di beberapa tempat sebagai Porta Santa atau pintu suci. Dan ternyata dijelaskan dalam Injil tadi, letak kesucian pintu itu tak lain adalah Yesus sendiri, bukan yang lain. Maka ketika kita datang berziarah ke pintu suci Gua Maria, Bunda Kerahiman, artinya kita sedang masuk dan mau keluar dengan atau atas nama Tuhan Yesus. Maka saya sangat yakin Anda semua datang ke tempat ini dengan membawa unsur pribadi. Entah ingin mohon kesembuhan, entah ingin mohon keberhasilan, entah ingin mohon kerukunan dalam rumah tangga, entah ingin mendapatkan jodoh. Ada enggak ya? Karena dalam intensi tadi tidak ada disebut yang saya baca tadi. Mohon jodoh yang cocok itu. Saya pikir itu ada, ternyata enggak ada. Berarti kan secara pribadi diintensikan. Nah, Yesus mengatakan jika orang tidak melalui pintu itu disebut sebagai maling atau pencuri. Dan tadi di akhir dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak ada niat baik. Mana ada pencuri punya niat baik? Ada nggak menemukan? Yang namanya pencuri Ada loh. Nanti kita akan mencuri hati gitu. Itu keluar dari kedalaman. Mencuri hati tidak jahat. Tidak jahat ya. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa ketika orang mau keluar dan masuk melalui dia, melalui Yesus, maka dia juga akan mempunyai terbangun di dalam dirinya niat-niat yang baik, bukan niat-niat yang jahat. Maka harapan kita yang hari ini berziarah, kita bersyukur sudah sampai tujuan, tidak bermaksud nyukur-nyukurnya itu teko ya. Kita bersyukur sampai di tempat ini dengan selamat, ya. Pulang juga nanti akan membawa rahmat keselamatan itu sendiri. Kita masuk dan keluar melalui satu pintu, yaitu Tuhan sendiri, bukan yang lain. Maka kalau nanti pulang dalam perjalanan mempunyai niat yang baik, dia adalah itu laki-laki. Kalau kita masuk melalui pintu Tuhan, keluar melalui pintu Tuhan, maka pulang nanti akan mempunyai niat yang baik. Tetapi kalau nanti pulang dalam perjalanan mempunyai rencana niat buruk atau jahat, berarti pencuri atau penjahat. Karena niatnya adalah jahat. Dan dalam bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, menarik sekali kita diingatkan akan roh yang kita terima melalui rahmat baptisan kita. Itulah yang memampukan kita untuk memilah dan memilih niat yang baik itu sendiri. Kadangkala kita punya niat yang baik, tapi kita memilihnya keliru. Maka roh yang kita terima, roh yang ada di dalam diri kita melalui sakramen baptis yang terus dibarui dengan sakramen selanjutnya yang diterima. Ada yang sudah diminyaki? Tidak ada. Ada yang mau? Mau, gak apa-apa, jangan takut. Nanti hari orang tua sedunia,
kita akan rencanakan diurapi orang-orang yang sudah lanjut usia. Bukan ben mati, tapi biar diingatkan bahwa dia saatnya mempersiapkan dirinya di akhir-akhir hidupnya. Jadi jangan sampai di akhir-akhir hidupnya jadi orang yang tidak berpengharapan, pasrah, itu harus pasrah lah. Biasanya kalau orang yang bilang pasrah lah, bukan dia pasrah kepada Tuhan, tetapi sering sambat, mengeluh dan mengeluh. Nah ini tidak berpengharapan. Maka penginjil atau Lukas di dalam kisah para rasul mengingatkan rahmat baptisan roh yang turun atas kita dalam baptisan kita, juga sakramen-sakramen yang lain yang kita terima, agar kita sungguh-sungguh bisa memilah tadi niat-niat baik kita. Jadi saudaraku, selain kita bersyukur atas kesiaran ini, mari kita juga mohon kepada Allah untuk orang-orang yang kita cintai, yang barangkali membutuhkan doa dari kita. Ini kesempatan kita sudah sampai di tempat ini. Kita mohonkan rahmat yang mereka butuhkan, rahmat pengharapan khususnya. Paus Fransiskus di dalam hari Minggu Panggilan, hari doa panggilan yang ke-62 yang kemarin pada minggu yang lalu minggu kemarin juga diulangi lagi dalam liturgi kita, mengingatkan kita semua dari kita itu dipanggil oleh Allah. Bukan pertama-tama dipanggil menjadi imam atau suster, bruder, atau bapak rumah tangga, ratu awam, bukan hanya itu, tetapi dipanggil untuk mempunyai pengharapan. Ini penting sekali. Mari kita doakan mereka, khususnya mereka yang ada dalam situasi tanpa harapan, baik karena sakit, baik karena situasi sulit, kegagalan, dan seterusnya. Berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita memanjatkan doa-doa di dalam hati kita pada kesempatan ini. Bapa yang Maha Murah, pandanglah umat-Mu di berbagai penjuru yang datang ke tempat ini untuk menimba pengharapan dari Putra-Mu Yesus yang telah bangkit dan kami rayakan kebangkitannya. Semoga doa-doa mereka sungguh-sungguh Engkau dengarkan. Berilah rahmat yang mereka butuhkan, khususnya bagi anak-anak mereka yang dibawa dalam doa pada kesempatan Ekarisi ini. Bagi anak Dionysius, Noven, Dwi Arianto, bagi Elena Gea Andresti, bagi Nandi, bagi Francisca Kurniawati, bagi Beatrix Teana Wanda Hapsari, dan anak-anak kami yang hari-hari ini sedang mengadakan ujian tes masuk perguruan tinggi atau untuk memasuki jenjang pekerjaan mereka. Semoga Engkau berikan terang Roh Kudus atas mereka, agar rahmat yang mereka butuhkan sungguh-sungguh dialami untuk menatap hari-hari selanjutnya dengan pengharapan yang besar. Kami juga kenangkan anak keluarga kami yang menantikan buah hati, khususnya Agustina Triani dalam usia kandungan yang 7 bulan. Semoga Engkau berikan rahmat kesehatan bagi anak-anak yang ada dalam kandungan beserta ibunya. Ampunilah mereka yang kurang memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Semoga masa depan yang akan diberikan kepada anak-anak ini sungguh-sungguh mulai dirintis di dalam kandungan sang ibu dan nanti disambut di dalam hidup harian di tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi sanak keluarga kami yang sudah mendahului kami menghadap-Mu.
Berikanlah rahmat, belas kasih dan kerahiman-Mu, khususnya yang kami doakan, Mbah Ignatius Samin, Mbah Maria Margareta Sutiarti, Mbah Maria Tami, Ibu Katarina Tawid Purwigati, Bapak Antonius Reto Basuki, dan sanak keluarga kami, mereka yang oleh keluarganya kurang diingat dan tidak pernah didoakan. Semoga Engkau sendiri menyambutnya di dalam belas kasihan kehidupan yang Kau janjikan, yaitu kehidupan kekal atau kehidupan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para siswa di Biara Klaris Pincau ini. Mereka yang tekun berdoa dengan setia bagi umat, bagi gereja. Semoga Engkau memberikan rahmat kesehatan bagi para siswa, ketekunan dan kesetiaan, dan rahmat-rahmat lain yang dibutuhkan oleh para siswa. Jadikanlah tempat ini sebagai tempat penuh anugerah, penuh rahmat, di mana setiap orang dapat menimba dari tempat ini untuk kehidupan mereka dan dibagikan kepada semakin banyak orang. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Berikanlah rahmat kesembuhan, berikanlah rahmat kesabaran bagi anak keluarga yang mendampingi. Berikanlah semangat persembahan diri yang besar bagi para tim medis yang mengupayakan kesehatan bagi si sakit. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kami, syukur, pengharapan, pujian dan permohonan kami. Semuanya itu kami tidak persatukan di dalam persembahan Kristus di altar. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diberikan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa bersukacita abadi, terimalah kiranya persembahan gerejamu yang sedang bersiarah serta bergembira, dan kurniakanlah sukacita abadi kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa syukur yang kedua, anamnesis 3.
kepada aku. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Berilah pengharapan kepada Tuhan. Surga kami harapkan kepada Tuhan Allah kita. Surga dan sepantasnya. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mau persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga dan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya sanak keluarga kami yang sudah mendahului kami menghadapmu. Juga yang kami doakan hari ini, Ignatius Tamit, Maria Margareta Sugiati, Maria Tamit, Katarina Tamit, Purnu Wigati, dan Bapak Antonius Rito Basuki. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para ratu dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan petunjuk acara ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepada. Janganlah memperhitungkan dosa, tetapi bersama. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Damai. Saudari dan saudaraku, pandanglah. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas menyampaikan kepada saya, karena bersabda saja maka saya akan sembuh.
Nyambung. Pak Dewi nyambung enggak? Enggak. Hah? Yang kok mlebune piye kok?
Tadi gua manggil sama mama. Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Salam damai bagimu sekalian, haleluya." Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, Engkau telah membarui kami dengan sakramen. Maka kami mohon, pandanglah kami dengan rela dan bangkitkanlah kami untuk hidup mulia. Semoga peziaran kami dalam pengharapan ini sungguh-sungguh mendorong kami membangun sikap tobat, agar kami juga mendapatkan rahmat belas kasih dan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Bantu kami untuk menjadi saksi pengharapan bagi dunia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Apakah ada pengumuman? Allah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang terkasih, selamat siang. Masih kuat duduk? Mau jalan balik lagi? Puji dan syukur pada kesempatan ini kita semua bisa hadir di salah satu Porta Santa atau gerbang suci yang direkomendasikan oleh Umat. Ini patut kita syukuri atas rahmat yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan ini sambil menunggu saudara kita yang sampai jam 11:15 sampai karena ada terkendala teknis. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan kita dapat mengatasi masalah setelah berkat penutup kita semua berkumpul di aula. Nanti ada beberapa hal yang masih disampaikan oleh panitia
terkait dengan destinasi yang kedua. Sebelum kita nanti mundur perjalanan ke rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya orang yang melampau akhirnya pokoknya terus ditinggal saudara-saudara kita lagi ya, kita mengumpulkan ya, kita bisa berjumpa dengan mereka. Itu nanti kita membicarakan mengenai mekanisme selanjutnya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang terkasih, seperti yang disampaikan Romo tadi bahwasanya ini adalah tempat para berkumpul. Mereka adalah kaum pendoa. Mendoakan. Beberapa tahun yang lalu kami pernah datang kemari dan memohon intensi khusus untuk para petani. Ternyata sukses pada saat itu selama kurang lebih 2 tahun. Bagi lali, sehingga dibantu snack selama 3 tahun. Nah ini ngiling-ngiling si Pak Joko, jadi nanti digiling, oh ternyata sungguh luar biasa sekali. Jadi nanti persembahan dan intensi pada kesempatan ini yang kita kumpulkan bersama-sama, kita persembahkan untuk komunitas yang ada di sini supaya beliau yang senantiasa mendoakan kita semua atas intensi pribadi yang kita lakukan. Jadi yang jadi nanti seluruh persembahan kita gunakan saja bisa disampaikan. Oh sekali lagi, tadi ada keluhan dari salah satu panitia. Jadi nanti dikumpulkan dan dimasukkan di tempat-tempat sampah yang sudah disediakan. Agar nanti kalau yang ulama kita jaga kebersihan. Kita saja masuk kebersihan. Oh, ada tambahan dari Mas Rubet yang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ziarah ini. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Tambahan dari saya, nanti setelah misa ini untuk OMK dan OTK, laki-laki yang merasa dirinya kuat dimintai bantuan suster untuk mengangkat batu di gerbang dalam itu mengarah ke gerbang luar. Bapak ya, Bapak keluar OMK OTK laki yang kedua masih muda saya. Sampah itu tadi sudah diingatkan Pak Ardi, tetapi harap dibagi 2. Jadi sampah kering dan sampah basah tolong, kan ada tulisannya itu di plastiknya suster itu sudah ada tulisannya sampah kering sampah basah. Itu karena suster harus memilah lagi kalau kita kampung. Jadi diharapkan untuk lebih aware tentang sampah. Itu saja, terima kasih. Baik, menambahkan terakhir yang dari Mas Rubet. Saya kira ini kesempatan, kita diberi kesempatan suster untuk aksi ya, aksi nyata. Ya, Junjung Watu mau. kalau dia kan mau ya ngomong. Kita jarang-jarang punya aksi konkret di susteran itu ya. Sekali-kali lah. Tapi juga kalau pengen 3 sampai 3 hari juga nggak apa-apa. Emang sampai rampung. Jadi tentu suster tidak menuntut menyelesaikan, tapi suster barangkali kita lah yang harus mempersembahkan aksi kita untuk para suster. Lalu lupa saya tadi menyampaikan, jadi umat Pesuci mungkin Porta Santa yang paling dekat itu malah justru tidak tahu ya. Tulang bawang tetangga kita itu oleh Uskup Vincentius itu juga dibuka sebagai pintu suci atau Porta Santa. Maka
Kalau sudah jarak jauh ke sini masa yang dekat enggak sih? Maka silakan luangkan waktu di tulang di sini. Saya tadi mau menyebut lupa di tulang bawang di unit di gereja paroki unit 1 ya, unit 2 ya. Lalu di gereja Kabar Gembira Kutabumi. Nah itu ada beberapa umat dari Kutabumi. Boleh pulang bersama mereka. Lalu gereja Keluarga Kudus Sidomulyo, gereja Santo Yusuf Pringsewu, gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Metro, dan gereja Katedral Kristus Raja Tanjung Karang. Nah, silakan yang masih mempunyai waktu tapi belum punya agenda, silakan disusun agenda. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, terima kasih untuk kebersamaan kita di tempat ini. Semoga ziarah kita ini juga menjadi kesempatan kita untuk bukan hanya bertemu Tuhan, kita keluar dan masuk melalui pintu Tuhan, tetapi bersama dengan peziarah yang lain yang sama-sama punya niat baik yang sama. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga ibu kita doa karya serta niat-niat baik kita dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku beraneka risi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Ini loh yang rapat itu yang sebelah sini. Ya.